Mungkin saudara-saudaraku yang terkasih, kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar kita dapat tinggal dalam kasih Tuhan itu? Tidak lain adalah seperti yang telah disabdakan oleh Yesus sendiri, yaitu dengan cara mengasihi Dia. Mengasihi Yesus secara konkret kita bisa wujudkan lewat tindakan-tindakan kasih kepada sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 22 Mei, Pekan Paskah yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk tinggal dalam kasih Tuhan. Dikatakan bahwa jika kita mengasihi Yesus Kristus, Bapa akan mengasihi kita. Yesus dan Bapa bahkan akan tinggal dalam diri kita.
betapa keseluruhan hidup dan diri kita ini akan diubah menjadi penuh kasih apabila kita tinggal dalam kasih Tuhan itu. Dan Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kita akan menikmati damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Hati kita tidak akan dikuasai oleh kegelisahan dan kegentaran. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita agar kita mau dan berani tinggal dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saudara-saudariku yang terkasih, kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar kita dapat tinggal dalam kasih Tuhan itu? Tidak lain adalah seperti yang telah disabdakan oleh Yesus sendiri, yaitu dengan cara mengasihi Dia. Mengasihi Yesus secara konkret kita bisa wujudkan lewat tindakan-tindakan kasih kepada sesama kita. Karena Tuhan nampak dalam diri sesama kita itu. Misalnya ketika kita memberi makan atau minuman kepada saudara-saudari kita yang lapar, mereka yang haus, kita sebenarnya sedang memberi makan dan minum kepada Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita mengunjungi saudara-saudari kita yang sakit, kita menolong, kita mendatangi mereka, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Itu sebenarnya kita sedang mengunjungi dan menolong Tuhan Yesus sendiri. Dengan cara demikian, kita tinggal dalam kasih Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, namun ada banyak halangan, godaan, gangguan-gangguan untuk bisa tinggal dalam kasih Tuhan itu. Misalnya saja, dendam, keegoisan, iri hati, benci, berbagai nafsu dalam diri akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Bila kita menurutinya, hati kita sebenarnya kemudian menjadi penuh kegelisahan dan kekhawatiran. Untuk itu marilah kita berjuang untuk dapat tinggal dalam kasih Tuhan itu. Pada saat ini kita masih dalam suasana masa Paskah. Di akhir sabda Tuhan hari ini kita dikuatkan untuk membangun pengharapan bahwa Yesus Kristus sendiri akan datang kembali dan membawa kita pada kemuliaan bersamanya. Selama menantikan kedatangannya, kita dipanggil untuk tinggal dalam kasih Tuhan. Dengan tinggal dalam kasih Tuhan, kita akan berbicara, akan berpikir, akan mengambil pilihan, dan bertindak dengan penuh kasih. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah perjuangan hidup kita ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita tinggal dalam kasih-Nya, supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kami menanti di gerbang Maha Suci, canang bertalu pertanda sewaka bakti. Oh Gusti, Gusti, terima hati kami. Oh Gusti, Gusti, kami harap
berpadu pertanda siaga bakti. Oh Gusti, Gusti, terima hati kami. Oh Gusti, Gusti, kami haturkan puji. Kami menanti di gerbang Maha Suci, canang bertalu pertanda sewaka bakti. Oh Gusti, Gusti, terima hati kami. Oh Gusti, Gusti, kami haturkan puji. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.